Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, untuk kelas 3, sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian selalu sehat ya. Setelah kamu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran 1, kini di pembelajaran 2, masih subtema yang sama yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan mengamati lebih terperinci lagi satu persatu. Kita mulai ya. Ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, kira-kira tumbuhan juga bergerak atau tidak ya? Kita lihat sama-sama ya. Kalian kenal dengan tumbuhan putri malu atau bunga pukul 4? Kenal kan? Nah, tumbuhan itu bergeraknya secara pasif, sedangkan manusia dan hewan bergeraknya secara aktif. Karena manusia dan hewan dapat berlari, berjalan, dan beraktivitas lainnya, sehingga dinamakan gerakan aktif. Sedangkan bunga pukul 4 itu hanya mekar pada waktu jam 4 sore jika terkena sinar matahari. Kemudian contohnya lagi, putri malu daunnya akan tertutup jika ada yang menyentuh, jika disentuh oleh manusia. Makanya gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif. Jangan lupa ya anak-anak. Nah anak-anak, selanjutnya adalah ciri-ciri yang kedua, yaitu bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan itu disebut stomata atau lentisel. Kalau stomata itu adalah pori-pori yang terdapat di daun. Sedangkan lentisel yaitu pori-pori yang terdapat di ranting pohon. Selanjutnya ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Jawab ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pertumbuhan kita manusia mulai dari bayi atau balita itu usianya 0 sampai 5 tahun. Kemudian anak-anak usianya 6 sampai 10 tahun. Kemudian lanjut remaja usianya 11 sampai 18 tahun. Kemudian lanjut lagi bertumbuh sampai dewasa
usia 19 sampai 25 tahun dan sampai kamu tua atau manula usianya 26 sampai 50 tahun ke atas. Begitu ya anak-anak. Pernah tidak kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan hewan apa saja yang kamu amati. Banyak ya. Ada ayam, ada kucing, ada kelinci, dan lain-lainnya. Baik anak-anak yang ibu cintai, kita lanjut ke ciri-ciri yang keempat, yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Coba kamu sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Iya betul, contohnya ayam, burung, ikan, cicak, dan lain-lainnya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri yang kelima, yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Kalian sudah makan kan? Jangan sampai telat makan ya. Nanti bisa sakit dan lemas. Terakhir, ciri-ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata, bukan? Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Ada lagi contohnya nih anak-anak. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Kemudian, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ada lagi contohnya nih. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh oleh manusia. Sudah tahu kan contoh-contohnya? Sudah pernah lihat semua dong? Baik anak-anak, tentunya kalian sudah mengerti kan apa yang sudah ibu guru jelaskan. Sekarang kerjakan tugas dari ibu guru ya. Coba kamu kerjakan di buku tugasmu, membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang ada di gambar. Ibu akan memberikan satu contoh untuk kalian ya. Contohnya adalah kata makanan. Nah, kata makanan ini dibuat kalimat. Kalimatnya adalah, makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Nah, ibu sudah kasih contoh satu. Sekarang giliran kalian kerjakan di buku tugas kalian ya, kata-kata berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjut pelajarannya ya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di video ini, kemudian ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar. Lakukan di teras rumah kalian ya.
Lalu, cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, jangan lupa harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah!